dua, tiga. Ini yang terakhir ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan cerita tentang akulturasi budaya dalam agama Islam. Perkenalkan, nama saya Revaniza Nararia Handoko dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Niko Indrawan Santoso dengan NIM akhir 068. Perkenalkan, nama saya Dinda Diva Farizakina dengan NIM akhir 080. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadda dengan NIM akhir 058. Selamat menonton. Kalian tahu nggak sih Menara Masjid Kudus itu bentuknya mirip Candi? Mana sih? Wow. Iya yang ini mirip kan? Iya dong. Ih, masjid kok nggak ada kubahnya sih? Bukannya harus punya kubah ya? Ini malah kayak pura. Ya selalu kok Masjid Menara Kudus itu dibangun waktu zaman Wali Songo. Mereka dari Islam. Itu namanya akulturasi budaya. Jadi budaya lokal tidak dihapus, tapi ditambahin dengan nilai agama. Jadi itu maksudnya Islam di Jawa beda sama Islam di Arab. Secara budaya iya, tapi ajarannya intinya tetap sama. Contohnya kalau ada perayaan Maulid Nabi di Jawa itu kita pakai gamelan. Itu kayak bentuk ekspresi dari budaya lokal kita. Hindu Bali juga ya, banyak upacaranya yang khas banget. Ada tari, sajen, bunga, warna-warni. Tapi intinya tetap pemujaan pada Tuhan. Aku suka yang itu sih. Jadinya agamanya tuh nggak kaku, justru malah lebih hidup karena nyatu sama budayanya. Berarti kalau aku bikin doa pakai lagu dangdut bisa jadi akulturasi juga dong. Jangan-jangan ntar kamu bikin zikir remix ya? Dan ajarannya nggak keluar dari inti, masih sah saja kok. Kerja bagus. Makanya di Indonesia tuh kayak banget bisa beda-beda. Tapi mengarah ke Tuhan yang sama. Agama itu cahaya, budaya itu warna. Memang keduanya nggak sama, tapi sama-sama melengkapi. Kita tinggal di Masjid Pelangi, banyak warna tapi satu langit. Kamu kok jadi puitis gitu sih, Kai? Besok-besok kita bikin podcast aja deh. Judulnya ngobrolin iman dan warna-warninya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akulturasi budaya dalam agama itu bisa dibilang seperti proses alami yang sering banget terjadi, terutama di daerah yang punya keagamaan dan punya budaya atau sejarah yang panjang seperti Indonesia ini. Secara sederhana, akulturasi ini adalah campuran antara dua budaya yang berbeda. Dalam hal ini antara budaya lokal dan ajaran agama yang datang dari luar. Tapi yang menariknya adalah dalam proses ini keduanya nggak saling menghilangkan. Budaya lokal tetap ada, tapi mulai mengadopsi nilai-nilai baru dari agama dan sebaliknya. Ajaran agama bisa menjadi lebih dekat dan bisa diterima oleh masyarakat setempat karena disampaikan melalui pendekatan budaya yang mereka sudah kenal dan pahami sejak lama. Jadi bisa disimpulkan bahwa akulturasi budaya dalam agama bukan sekedar percampuran antara dua hal yang berbeda, tapi juga proses kreatif yang mempertemukan identitas budaya dengan nilai-nilai spiritual. Proses ini membuat agama menjadi lebih relevan, lebih hidup, dan lebih dekat dengan realitas masyarakatnya. Selama dijalani dengan penuh rasa saling menghormati dan kesadaran akan nilai-nilai luhur masing-masing, akulturasi justru bisa membuat kekuatan untuk membangun harmoni di tengah perbedaan.